Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Puji Tuhan kita kembali bisa bersama-sama di ibadah Family Blessing Regional Sulawesi Maluku Papua untuk bulan September 2022. Puji Tuhan, tema kita bulan ini di Gereja Yahas adalah Healing and Restoration Generation. Nah, di Family Blessing ini juga salah satu wadah di mana kita juga bisa mendapatkan hikmat yang baru terus dari Tuhan Yesus untuk kita mampu menciptakan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Generasi-generasi yang diberkati, generasi yang diurapi secara luar biasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itu jangan pernah lewatkan ibadah Family Blessing di wilayah kita masing-masing. Jika memang tidak ada halangan, Anda ada waktu, bisa hadir, sempatkanlah untuk mengikuti ibadah Family Blessing di wilayah masing-masing. Puji Tuhan, malam hari ini kembali kita ada di keluarga besar kita, Family Blessing Regional Sulawesi Maluku Papua. Aduh, rindu ya Bapak Ibu ya. Rindu sekali. Nah, malam hari ini saya mau menyapa dong satu persatu. Halo, shalom, selamat malam. Anda semuanya yang sudah hadir, terutama dari Family Blessing Makassar dulu ya. Geraha 1, shalom. Apa kabar Geraha 1? Saya dengar onsite ya. Mungkin bisa di spotlight kalau misalnya memang Geraha 1 sedang mengikuti ibadah ini secara onsite. Shalom. Ya, shalom, selamat malam. Waduh, puji Tuhan. Kalau Geraha 2 juga onsite kah? Shalom, selamat malam. YHS Geraha 2. Waduh, shalom. Semangat terus ya Bapak Ibu. Kemudian juga Geraha 3, ada perwakilannya pasti ya. Dan juga Geraha 4 juga onsite. Shalom. YHS Makassar Geraha 4. Bisa di spotlight. Apakah secerah Geraha 2 tadi? Baik, pasti semuanya bersemangat ya. Kemudian Diamond. Shalom untuk YHS Diamond Makassar. Saya percaya pasti mengikuti ya. Dan yang biasanya ini juga onsite adalah Remsi. Shalom rekan-rekan dari Remsi. Lanjut di GTC. Nah, ini rekan-rekan pelayanan saya nih di GTC. Shalom, YHS GTC, apakah ada? Dengar-dengar juga akan ada onsite-nya. Belum siap sepertinya ya. Baik. Kemudian YHS Telo Angkasa 5. Ini juga onsite. Apakah ada? Shalom Angkasa 5. Ya. Shalom, selamat malam. Sudiang ini kayaknya ya. Iya, oke. Baik. Kemudian Sudiang sudah duluan gitu ya, padahal belum disapa. BTP, shalom BTP. Apakah sudah hadir? Wih, dari Rantai Kamasi juga sudah hadir. Shalom, selamat malam. Kemudian juga dari Pinrang, saya mau menyapa rekan-rekan dari Pinrang. Shalom Pinrang. Juga Pare-Pare juga pasti ada. Pak Lupu sudah ada perwakilannya menyapa kita di kolom chat. Shalom. Kemudian juga dari Makale. Dari Bone, shalom, selamat malam. Dari Palopo tadi sudah ada ya yang menyapa ya. Sudiang belum bisa ya, tetapi sudah ada yang hadir. Tadi tuh Angkasa 5, oke baik. Shalom, selamat malam Angkasa 5. Angkasa 5. Shalom, Rantai Pau juga hadir. Palu, nah Palu ini sepertinya juga onsite nih biasanya. Shalom. Selamat malam, YHS Palu hadir. Oke, siap-siap ya, yang disebut langsung gitu ya. Kendari, ini shalom, selamat malam. Ini dari mana ini? Iya, waduh, semangat terus ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kemudian juga Kendari adakah? Tadi saya lihat sih Kendari onsite. Ya, coba di spotlight. Shalom Kendari. Dari itu ada Brother Jupri, ada Pastor Wira, ada siapa lagi ya rekan-rekan di situ ya. Wah, shalom, selamat malam Bapak Ibu.
terus, onsite terus, semangat nih Kendari nih ya. Bulan lalu cuma 2 orang, bulan ini 5 orang, ada kemajuan. Bulan depan 10 orang ya, amin. Manado, Shalom Manado. Baik, kemudian ada dari Tobelo, itu lembah pujian Manado sudah hadir. Kemudian Kids Sudiang juga ada, aduh keren banget. Kemudian juga Tobelo, ada juga Gloria Jayapura, Shalom. Gloria Jayapura, dan terakhir dari Jayapura. Nah, saya juga mau menyapa rekan-rekan Family Blessing yang mungkin di luar regional Sulawesi, Maluku, Papua, tetapi ikut dalam ibadah malam hari ini. Shalom, selamat bergabung Bapak Ibu. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang luar biasa, hikmat yang baru lagi dari Tuhan Yesus malam hari ini, yang pasti kita akan sangat diberkati. Yang melayani kita pada malam hari ini adalah Pastor Billy Zakarian, dan juga Praise and Worship malam hari ini kita akan dilayani oleh YHS Palopo. Baik, Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah Family Blessing Regional Sulawesi, Maluku, Papua pada malam hari ini. Dengan terlebih dahulu kami mohon Pastor Irwan Hasan dari Manado untuk menyampaikan doa pembukaan. Silakan Pastor. Mulai, mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang sungguh sangat baik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terkumpul lagi di ibadah Family Blessing Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami yang sudah hari ini yang menyaksikan secara online maupun onsite, kami siap beribadah Tuhan. Kau berkati semua yang ambil bagian dalam ibadah malam hari ini, Praise and Worship. Bahkan terlebih anakmu yang berkhotbah pada malam hari ini, Pastor Billy Zakarian. Terima kasih Tuhan, hikmat-Mu melimpah bagi kami semua. Terima kasih ibadah ini jadi dalam nama Yesus dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami siap mengikuti ibadah Family Blessing Soul Malpap ini Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. 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 Puji Tuhan, terima kasih Pastor Irwan. Baik Bapak Ibu, malam hari ini akan banyak sekali rekan-rekan kita yang menyampaikan puji-pujian bagi Tuhan. Salah satunya adalah YHS Palu. Mari kita sambut rekan-rekan Family Blessing YHS Palu. Mungkin sedang diusahakan. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Yesus baik. Yes. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yang sepakat katakan amin. Amin. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini tadi kita bersama-sama seru-seruan gitu ya, puji Tuhan ya. Semangat sekali loh. Saya suka sekali HIS Palu menyampaikan puji-pujiannya, enjoy gitu ya. Betul-betul menyanyi untuk Tuhan dan akhirnya memberi kemuliaan dengan tepuk tangan. Kita juga sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita, baik secara virtual maupun secara langsung. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Yes. Nah, baik, berikutnya kita juga akan bersama-sama diberkati dengan puji-pujian untuk Tuhan yang malam hari ini disampaikan oleh YHS Kids Makassar. Wow, puji Tuhan. Senang sekali melihat persembahan dance dari HS Kids Makassar. Ini perjuangannya nggak gampang loh ya. Bukan hanya ketika kita melihat di layar ada kids yang menyampaikan tari-tarian, gerak dan tari untuk Tuhan, tetapi di balik layarnya ini ada para orang tua yang rela berkorban waktu, tenaga gitu ya, kesabaran untuk bisa membawa mereka melayani Tuhan. Ada yang mungkin rewel, lapar lah, haus lah, capek lah ya, tetapi bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Salut untuk kids YHS Makassar dan para orang tua. Yes, luar biasa, keren. Oh, YHS Kids Sudiang Makassar itu dia lebih tepatnya ya. Baik, saya mau menyapa dulu dong
yang tadi sudah saya sapa tetapi belum bisa di spotlight mungkin karena belum terkumpul. Sekarang mungkin sudah bergabung. Adakah Family Blessing Sudiang malam hari ini? Apakah sudah hadir? Shalom. Ya, Shalom Sudiang. Waduh. Coba dong semuanya beri kemuliaan, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sudiang. Yes. Nah, baik. Terima kasih. Ramai banget ya Sudiang ya. Luar biasa. Kemudian coba apakah Angkasa 5 Telo juga sudah ada bersama-sama dengan kita? Shalom FB Angkasa 5. Shalom. Aspol. Oke, baik. Shalom Bapak Ibu. Aduh, santai ya, mantap loh. Santai tapi tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Ih, oke, baik. Terima kasih. Sehat terus ya Bapak Ibu ya, semuanya ya. Kemudian juga dari Geraha 4 YHS Makassar. Shalom. Shalom Geraha 4. Waduh, minuman sudah tersedia. Yang haus di tengah-tengah ibadah bisa minum. Pasti ada kuenya juga di situ ya. Menikmati berkat jasmani dan rohani. Shalom. Selamat malam, selamat beribadah ya Bapak Ibu. Baik, itu dia. Sekarang waktunya kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan menikmati perform dari Geraha 3 Makassar. Inilah dia. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur
hadirat Tuhan memenuhi kita setiap saat, dimanapun kita berada, kita selalu dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap pelayanan-pelayanan kita. Amin. Baik, Bapak Ibu, itulah tadi persembahan pujian dari Geraha 3 YHS Makassar. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Billy Zakaria, sekarang mari kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Bersama Praise and Worship dari YHS Palopo. Shalom warga surga. Shalom. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya. Cinta pada saya, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Lebih tinggi nyanyikan, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, yes Lord. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Mari sama-sama serukan, haleluya. Sebab saat ini Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, sebab Engkau yang menggirakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari cuma Tuhan, sama-sama katakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari jemaat Tuhan, lambaikan tanganmu, sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ini kerinduan kami Tuhan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi dengan imanmu katakan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita mau bersuka cita bagi Tuhan kita, sebab kita percaya bahwa Kristus ada di dalam setiap kita. Amin. Amin. Hey. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan. Kasih dan setiamu tak berakhir, kebaikanmu sungguh tak tergantung. Karya pengampunanmu tak terganti, kuasamu sungguh tak tertanding. Oh, terpuji namamu, oh, terbukti firmanmu. Besar anugerahmu, nyata kebaikanmu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih karuniamu, nyata kuasamu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Sebab kami percaya karya pengampunanmu tak pernah terganti Tuhan. Sama-sama katakan, karya pengampunanmu tak terganti, kuasamu sungguh tak tertanding. Oh, terpuji namamu, oh, terbukti firman-Mu. Haleluya. Besar anugerahmu, nyata kebaikanmu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih karuniamu, nyata kuasamu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Biarkan saja musik memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebab nyata kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Kristus yang ada di dalam setiap kami, dan kami terus melangkah bersama dengan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terpuji namamu, oh, terbukti firman-Mu. Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih
karuniamu, nyata kuasamu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Besar anugerahmu, nyata kebaikanmu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih karuniamu, nyata kuasamu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sukacitamu Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
Engkau Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita sebagai tanda penghormatan kita di hadapan Tuhan. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Yesus. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana
Shalom, selamat malam saudara semua. Apa kabar? Ya, di sinilah kita berkumpul bersama-sama di dalam family gathering, family blessing gathering ya, seluruh wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Terima kasih buat kesediaannya bisa hadir, bertumbuh bersama-sama, kesatuan hati dan memenangkan jiwa ya. Saya sendiri ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi saudara semua yang telah terlibat untuk bersama-sama di dalam ministry ini membesarkan nama Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa itu dapat dibuat untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena perjumpaan dengan Yesus itu adalah hal yang sangat menakjubkan. Satu perjumpaan dengan Yesus sudah cukup untuk mengubah keuangan kita, mengubah kesehatan kita. Satu perjumpaan dengan Yesus sudah cukup untuk mengubah masa depan kita dan hidup kita diberkati dengan luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Oke, ada banyak sekali yang telah bergabung pada malam hari ini. Saya posisi ada di Surabaya. Tadi pagi baru berangkat ya dari Makassar, meluncur terbang ke Jawa, Surabaya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Ya, pesan firman Tuhan yang ingin saya coba sampaikan pada hari ini, pada malam ini adalah tentang the power of community. Kuasa daripada komunitas. Community itu diambil dari bahasa atau akar dasarnya common and unity. Common itu adalah pada umumnya, unity adalah kesatuan. Jadi common itu biasa, unity itu kesatuan. Terciptanya lah sebuah komunitas. Orang-orang yang pada umumnya, seperti orang biasa pada umumnya, tapi mereka bersatu. Di sini saya lebih pertajam lagi, arti daripada komunitas adalah sebuah kumpulan orang dengan kesamaan visi atau misi. Selesai. Itu saja. Jadi ketika kita ini berkomunitas, maka kita ini memiliki sebuah visi yang sama. Sebuah misi yang sama. Nah, saudara, ini kita ya berharap bersama-sama kita bergandengan tangan menuju kepada tahun 2022 di mana Tuhan dapat menyembuhkan dan memulihkan kita. Ini satu visi. Kesatuan hati kita ini ya. Ada satu ayat di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Ini kisah tentang Daud yang pengalaman Daud dalam memimpin orang buangan dari berbagai macam latar belakang. Nah, Daud bisa melatih siapa saja. Ya, sehingga Daud di situ itu bisa hadir, bisa memimpin siapapun dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Ya, di sini saya lihat 1 Samuel 22 ayat pertama, kemudian Daud meninggalkan tempat itu dan melarikan diri kemana? Gua Abdullam. Saudara laki-lakinya serta seluruh kaum keluarga ayahnya mendengar akan hal itu. Lalu mereka pergi menjumpainya di sana. Ada siapa saja di Gua Abdullam? Ternyata ayat yang kedua, setiap orang yang sedang dalam kesusahan, yang punya utang, yang alami kepahitan, bergabung ke sono di sana. Dan ia menjadi pemimpin atas mereka, jumlah mereka kira-kira 400 orang bersamanya. Berarti di Gua Abdullam itu ada 400 orang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Memiliki keadaan yang berbeda-beda. Tetapi mereka semua bersatu ya di bawah pemimpinan Daud yang membawa mereka semua untuk berjalan atau menuju kepada satu destiny yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Maka salah satu hasil karyanya adalah muncullah triwiranya Daud yang berkarya di dalam mengalahkan orang-orang Filistin dan musuh-musuh yang ada. Weh, keren kan? Jadi sangat penting sekali saudara bahwa kita ini di sini hadir memiliki visi yang sama, kita berjalan bersama-sama, tentu saja di mana jiwa-jiwa dimenangkan, ya kesatuan hati bertumbuh bersama-sama. Saya percaya ketika kita bertumbuh di dalam nama Yesus, kita semuanya pasti akan semakin dewasa di dalam melihat segala keadaan dan kondisi yang telah terjadi. Kalau anak-anak itu biasanya melihat begitu ada kondisi terjadi, langsung dia salah paham. Tapi kalau Kristen dewasa, dia dapat memahami di balik ini pasti ada maksud dan tujuan, dan semua yang buruk dapat diputar balik oleh Tuhan, justru mendatangkan kebaikan bagi kita yang dicintai oleh Yesus Kristus. Amin.
Oke, kuasa daripada komunitas, the power of community. Ada 5 hal di sini. Yang pertama, apa yang Anda dapatkan? Yang saudara dapatkan adalah dukungan, encouragement. Ini dia. Jadi ketika saudara berada dalam satu komunitas seperti ini ya, family blessing ini, maka saudara itu mendapatkan support. Engkau mendapatkan dukungan. Terutama di saat Anda merasa takut, ataupun lemah, ataupun hampir menyerah. Begitu Anda berada di dalam kami, ya komunitas ini, family blessing, Anda mendapatkan dukungan support yang mengatakan, jangan kau menyerah di sini. Sudah terlambat kalau kau menyerah di sini. Ini sudah jalan sejauh begini baru menyerahnya sekarang. Pikir dulu tuh pakai otaknya. Kalau mau menyerah ya dari awal-awal. Jadi di sini ini ceritanya engkau sudah berjalan sejauh ini dan kalau sudah sejauh ini itu semua karena Tuhan. Dan kalau sudah sejauh ini kan sayang, tinggal 2 langkah, tinggal 3 langkah. Masa kita menyerah sekarang kan cicak ketawa nanti. Kan gitu saudara. Ya, teman-teman berkata, ayolah kita jalani sama-sama ini. Kita jalan tidak sendirilah. Kita ini jalanin sama-sama. Jangan kau menyerah sekarang. Kalau engkau mau menyerah ya dari awal saja di sono. Tapi ini sudah sejauh begini. Tinggal 20% lagi kita sudah sampai tujuan. Kan gitu saudara ya. Ada banyak orang merasa takut. Ada banyak orang merasa lemah. Tetapi ketika mereka berada bersama dengan orang-orang yang kiranya itu di tempat yang tepat, maka mereka itu akan mendukung orang yang takut itu untuk berani. Nah, ayo. Orang takut sama orang berani. Ketika berjalan bersama-sama, hasilnya apa? Mungkin yang takut bisa jadi berani karena nular, karena pengaruhnya yang berani lebih berani begitu ya. Atau orang takut sama orang berani, ketika jalan sama-sama, malah yang berani jadi takut. Karena ketakutannya memberikan toksik gitu. Memberikan pengaruh yang buruk. Yakinkah ini bisa berhasil? Jangan-jangan ini nanti kalau gagal kita malah berantakan. Tadinya yang ini berani-berani gitu ya, enggak percaya. Akhirnya ketularan. Nah itu. Tapi bayangkan begini ya, orang takut, kalau sama orang takut, diketemukan hasilnya apa? Minus tambah minus, hasilnya jadi plus loh saudara. Loh kok bisa? Wih, coba ya. Ayo, saya mau ke toilet belakang, tapi saya takut. Yang ini juga, saya juga takut. Kamu takut, aku juga takut. Kita sama-sama takut. Ayo kita gandengan tangan dan kita jalan sama-sama ya. Gitu. Jadi yang terpenting di sini adalah kita mendapatkan support, kita mendapatkan dukungan, saudara. Ya, jadi ketika Anda dalam sebuah komunitas, Anda akan mendapatkan support. Zaman sekarang kita itu nggak bisa jalan sendiri. Kita membutuhkan teman-teman yang ada di sekitar kita yang satu visi, yang berjalan bersama-sama sampai kepada destiny yang sudah Tuhan percayakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara akan mendapatkan apa? Acceleration, percepatan, gitu dia. Begitu Anda berada di dalam kumpulan orang-orang sukses, maka saudara akan lebih cepat suksesnya. Jadi ada percepatan terjadi. Ada kan perkataan begini, kalau Anda mau berhasil, jangan kumpul sama orang-orang gagal. Ya, temanmu adalah masa depanmu. Kalau Anda mau sukses, ya kumpullah sama orang-orang yang sudah sukses. Itu ya seperti ada sebuah percepatan yang terjadi. Kenapa? Karena pengalaman yang pernah dialami oleh orang-orang tersebut itu dapat kita simak dan kita pelajari dan kita hidupi dan kita tahu ini mana yang kiranya ini dapat berhasil dan mana yang kurang berhasil. Ada percepatan, saudara. Ya, jadi di sini kita melihat orang kalau mau berhasil itu harus 1, naik 2, naik 3, naik 4, naik 5, gitu kan. Nah, coba gini, saudara kumpul sama Yesus. Yesus kan sudah pasti berhasil. Ketika Anda kumpul sama Yesus, teman Anda adalah Yesus, itu percepatan untuk alami keberhasilan itu sangat tak perlu diragukan lagi, saudara. Iya, itu dia. Temanmu adalah masa depanmu. Saudara mau tahu masa depan saya? Lihatlah siapa yang ada di sekitar saya. Saya mau tahu masa depan saudara, saya nggak melihat saudara dan apa yang bisa Anda lakukan. Tetapi yang saya lihat adalah siapa orang-orang yang ada di sekitar saudara. Karena begitu saya melihat teman-teman sekitar Anda itu adalah orang-orang yang minum, atau orang yang rokok, atau apapun lah kira-kiranya. Dan Anda kumpul di sana, ya kita bisa melihatlah dalam arti kurang lebih hasilnya di depan tuh akan jadinya seperti apa. Ya,
Oke, berikut yang ketiga. Apa yang Anda dapatkan ketika Anda berada dalam komunitas? Saudara akan mendapatkan accountability, akuntabilitas. Wah, apa pula ini? Ini adalah sebuah pertanggungjawaban, saudara. Bentuk pertanggungjawaban dari sebuah tindakan atau tugas yang dilakukan oleh seseorang. Begitu Anda berada dalam sebuah komunitas, maka Anda akan menjadi orang yang dijaga supaya Anda berada di dalam jalur yang benar, tidak bisa berbuat seenaknya karena ada yang mengawasi. Siapa yang ngawasi? Tuh, lihat sebelah kanan Anda. Diawasin loh sama dia. Anda juga ngawasin orang yang sebelah kiri saudara. Nah, gitu. Jadi kita itu betul-betul tidak lagi hidup sendiri yang belarah. Belarah itu liar maksudnya. Tapi kita itu ada yang ngawasin. Ada orang yang memperhatikan. Nah, dia memperhatikan kita. Kenapa? Karena dia mau belajar teladan Kristus yang terpancar dari kita. Ya, bagaimana cara kita mengelola keuangan, bagaimana cara kita mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Teman Anda di sebelah Anda itu mau belajar dari saudara. Sehingga kita itu bertanggung jawab atas keputusan yang akan kita ambil ke depannya. Kan lucu loh saudara. Kalau kita ini ya sebagai pengikut Yesus, tetapi tidak ada Yesusnya yang nampak. Dia tengok hidup Anda, tapi tidak ada Yesus yang nampak di sana, kan lucu, saudara. Ya, jadi di sini kita betul-betul, saya mesti menjaga ini. Gimana ini? Langkahnya kemana? Keputusan yang diambil kemana? Ya, sikapnya, responnya gimana? Kan ada reaksi sama respon. Begitu kita disenggol sama orang, itu kita bereaksi atau kita meresponi. Kalau reaksi ya kita langsung deh naik marah begitu. Bom, oh, apa pula kau berani senggol saya ini ceritanya. Tapi kalau kita disenggol tapi kita meresponi dalam arti gini, kita nggak bisa ngontrol lah orang itu mau melakukan apa pada kita, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana respon tindakan kita terhadap itu semua. Apakah kita mulai tidak terima atau kita mulai ya terima dulu dan kemudian kita mengambil langkah yang terbaik. Nah, gitu. Saudara lihat di sini yang ingin saya coba sampaikan adalah saudara akan memiliki hidup yang lebih bertanggung jawab dalam keluarga, dalam keputusan, dalam masa depan, dalam keuangan, dalam pelayanan sekalipun. Karena kita diawasin sama orang-orang sekitar kita. Ada yang jaga-jagain tuh. Berikutnya, apa yang kita dapatkan ketika kita berada di dalam komunitas? Anda akan mendapatkan protection atau perlindungan. Ya. Soalnya lihat domba itu lebih aman dari ancaman ketika berada di dalam kumpulannya dia. Ini penting sekali untuk kita pahami. Domba itu akan dapat terancam ya karena domba adalah binatang yang paling offlock itu. Itu domba. Ya, Anda lihat filosofinya domba. Nah terus kenapa kita disebut sebagai domba? Ya karena memang kita ini nggak bisa melakukan apa-apa dari diri kita sendiri. Kita ini hanya bisa bergantung sepenuhnya kepada gembala yang agung. Mau makan aja butuh dituntun. Mau minum aja perlu diarahkan ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Kita berantem aja, ya kadangkala ada binatang buas mau menyerang kita gitu. Ya nggak bisa pembelaan apa-apa kita. Ya, kadang-kala kita itu melangkah sampai terlalu dalam kita melangkah sampai lupa jalan pulang, saudara. Makanya itu ada ceritanya 100 domba hilang satu, yang 9 ditinggal, yang satu dicari. Loh, kenapa? Karena dia jalannya terlalu jauh, lupa jalan pulang. Itu kan gimana itu pemahamannya itu domba itu, toh? Maka dari itu kita ketika berada dalam komunitas kita ini mendapatkan perlindungan. Ada gembala agung dan ada gembala FP saudara yang menjagai saudara, yang mendoakan saudara dan lain sebagainya. Saya percaya tidak ada satupun panah daripada si jahat yang dapat menyentuh Anda karena engkau dilindungi dan dijagai dan engkau dicintai oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, kita aman dan tenang, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Jangan apa saudara? Jangan cemas. Oke, jangan apa? Jangan cemas. Coba teriak yuk, dimanapun Anda berada. Jangan apa, saudara? Jangan cemas. Lagi ya, 1, 2, 3 katakan.
Jangan cemas. Saya nggak bisa dengar Anda, tapi iman saya dapat merasakan menggelegarnya Anda mengatakan, saya tidak cemas. Karena Tuhan bersama dengan kita, maka siapa berani lawan kita. Amin. Yang kelima, yang terakhir, kita selesaikan di sini. Apa yang kita bisa dapatkan ketika kita berada dalam komunitas? Kasih, love. Anda lihat ini keren ini. Kita dikenal sebagai anak Kristus ketika kita saling mengasihi. Saudara lihat, Tuhan tuh mengasihi kita kan. Nah, kasih yang kita terima dari Tuhan itu tidak boleh kita diamkan, tapi harus dipraktekkan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai orang tuh bingung gitu, kok bisa ya kalau itu punya sampai ngebelain orang itu padahal dia udah bikin salah dan padahal dia sudah melakukan, ya, tapi kau masih saja mengampuni dan mengasihi dia. Kok bisa sih? Karena kita telah mempraktekkan kasih yang kita terima dari Tuhan untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Dunia ini tuh cuman, saudara tahu kebutuhan manusia itu adalah, gini saya rasa itu ya, di mana kita itu merasa dikasihi dan bisa mengasihi. Selesai. Kita itu butuh untuk merasa dikasihi supaya kita itu tidak kehilangan diri kita, tapi kita pun butuh untuk mengasihi. Mengasihi siapa? Nah, ini kita kadang-kala ada orang yang seringkali itu bikin jengkel kita, nyenggol kita, senggol dong kan gitu kan. Gimana ini kita baik-baik tapi kita disenggol sama ini orang. Tapi kita harus ngasihi dia. Bisa dari Tuhan yang telah mengasihi kita, ya kita ngasihi orang dia dong. Kalau kita nggak bisa ngasihi dia, berarti perlu dipertanyakan. Jangan-jangan kita belum terima kasih dari Tuhan Yesus. Sehingga kita cuma ngaku-ngaku saja kalau kita telah menerima kasih dari Tuhan. Kan gitu. Anda lihat kasih yang nampak, kasih yang keluar. Kasih, karena iman harap kasih yang paling besar siapa? Kasih. Kita punya iman, kita bikin hasil karya yang spektakuler sampai orang terpukau. Tapi kalau nggak ada kasih ya sama saja diketawain cicak, saudara. Loh, kok cicak lagi Pak yang tertawa? Boleh tokek sekarang kalau gitu. Tokek itu yang apa? Yang tokek itu ketawa itu dia. Jadi kasih, saudara. Kita itu ya ada orang-orang sekitar kita. Orang kalau misalnya dikasih sama kita, itu orang akan melihat ada Kristus. Bukan kita yang mengasihi, tapi Kristus yang di dalam diri kita yang mengasihi orang itu. Itulah, maka dari itulah di dalam family blessing, dalam komunitas ini, itu tempat di mana kita praktek. Ya, karena di sini tempat praktek ini nanti kita akan diperlukan mengasihi di tempat kerja, diperlukan mengasihi di dalam keluarga, diperlukan mengasihi di mana-mana entah. Tapi ini tempat kita praktek. Maka dari itu orang kalau datang ke FB ya jangan dipilih-pilih yang cocok-cocok saja. Ya kadang-kala kita ini membuka hati lah kepada semua orang. Karena Yesus juga membuka hati loh kepada semua orang yang sanguin, melankolis, kolerik, dan flegmatis, semua terbuka. Tapi saya nggak nyaman sama dia, nggak nyambung. Ya belajar nyambung. Kan juga roh Tuhannya sama. Ya kalau kan Roh Kudus kan, ya dia kan roh apa? Ya Roh Kudus juga, bukan roh kuda kan. Roh Kudus ya sama-sama, ya kan? Dan itu juga dapat melatih kita. Apanya Pak yang dilatih? Kepemimpinan kita. Kita ini sebagai duta Kristus itu yang paling dibutuhkan adalah leadership. Kepemimpinan Kristus yang muncul, yang mendapat memimpin diri sendiri dan dapat memimpin orang-orang sekitar kita untuk semuanya dapat menerima kasih Kristus yang sempurna. Keren bukan? Yang penting jangan apa saudara? Jangan cemas. Luar biasa. Amin. Oke, sampai sini dulu. Puji Tuhan, firman Tuhan. Amin. Saya harap Anda semuanya terberkati dengan firman Tuhan ini. Saya percaya biarlah terus kita bertumbuh dari momen ini semakin lama semakin besar, dan semakin besar lagi. Karena saya percaya hari-hari ke depan Tuhan mau mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam kehidupan saudara. Amin. Baik, sekarang mari kita berdoa. Oh, kok saya pakai kacamata? Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan punya masa depan yang cerah, kami punya satu destiny yang luar biasa. Engkau berkati semua yang hadir Tuhan. Kami percaya Sulawesi, Maluku, Papua, family blessing-nya semakin solid, semakin bersatu, dan semakin dahsyat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berkati dan urapi para pemimpin yang ada, dan setiap waktu, tenaga, bahkan duit yang telah ditabur, itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi itu akan membuahkan penuaian jiwa-jiwa yang sempurna, dan ada banyak kebangkitan rohani akan dibangkitkan dimanapun mereka melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Kembali kepada host, Yesus Masih, bless you. Sampai jumpa. Bye-bye. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Billy Zakarian untuk firman Tuhan malam hari ini. By the way, sampai latah ya mau pakai kacamata. Kita kembar loh ya. Oh, sama topik kita. Tapi saya minjem punya suami. Malu ketahuan minjem. Oke, Pastor Billy terima kasih. Kami endingnya ada Sri Mulatnya loh ya, Pastor Billy ya. Iya. Saya cabut ya. Sangat diberkati karena malam hari ini ada 5 hal yang kita dapatkan ketika kita mengikuti family blessing. Ada dukungan atau encouragement, ada percepatan atau acceleration, kemudian ada akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Nah, itu kemudian ada perlindungan atau protection, dan yang terakhir ada kasih. Nah, itu dia. Sempurna pokoknya ya yang Tuhan siapkan untuk kita melalui komunitas family blessing. Jadi, jika kita sudah ada dalam komunitas ini, itu karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan 5 berkat ini, Bapak Ibu. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan kita butuhkan. Apakah kita bungan? Apakah kita butuh percepatan? Apakah kita butuh pertanggungjawaban? Butuh perlindungan, atau butuh kasih karena kita merasa sendiri. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, karena itu Tuhan memilih kita untuk ada dalam komunitas ini. Walaupun kita nolak, saya ingat dulu tuh awal-awal saya diajak family blessing itu males banget deh, ya males banget. Alasannya ada aja. Nanti dibilang nggak bisa, Mbak Lili datang ya family blessing. Aduh maaf Pak, nggak bisa, hujan. Saya jemput. Nah loh. Mbak Lili datang ya family blessing, aduh mohon maaf Pak, ini sekecil nggak ada yang jaga. Ajak, nanti saya yang jaga. Tuh, sampai dikejar-kejar gitu. Ternyata memang Tuhan tahu apa yang saya butuhkan dan sangat diberkati di ibadah family blessing. Yeay, saya sangat percaya bukan hanya saya, tapi juga semua Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah family blessing regional Sulawesi, Maluku, Papua pada malam hari ini merasakan hal yang sama ketika kita mengikuti ibadah family blessing di wilayah kita masing-masing. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Billy Zakarian, sangat memberkati, sehat terus ya, dan terus mendapatkan urapan yang semakin luar biasa dalam Tuhan dalam setiap pelayanan Pastor Billy Zakarian. Baik, Bapak Ibu, sekarang mungkin ada pengumuman tambahan atau ada pesan-pesan khusus untuk kita semua. Mari kita sambut Head of Regional Sulawesi Maluku Papua, Senior Pastor Elisa Tampila. Ya, amin. Puji Tuhan ya. September Sulawesi Maluku Papua tetap semangat, terus bersemangat. Saya percaya ya untuk family blessing Sulawesi Maluku Papua ini. Dari Sulawesi Utara sampai Sulawesi Selatan, bahkan Maluku Utara, Papua ya, semua ada hadir. Saya sudah cek. Tuhan memberkati. Khususnya untuk Pastor Billy yang sudah menjadi berkat, tetap sehat. Saya berdoa untuk Pastor Billy supaya sehat ya. Kemudian kepada Pastor Irwan dari Yes Manado yang sudah membuka family blessing kita hari ini. Juga tampilan-tampilan, wah puji Tuhan ya Eskit ya. Dari segi yang itu ternyata ya Tuhan memberkati ya. Bagus-bagus itu penampilannya. Dari Geraha 3 juga, wah puji Tuhan, Geraha 3 semangat ya untuk paduan suaranya. Paduan suara dari Palu, bahkan Palu pun ya banyak yang ikut. Tuhan memberkati, dan PAW pada Palopo, semangat, Tuhan memberkati. Puji Tuhan,
Saudara sekalian, kita sudah melakukan Family Blessing Regional Sulawesi Maluku Papua hari ini, dan nanti kita akan bertemu kembali di bulan Oktober. Nanti ada jadwalnya yang akan tampil lagi ya. Tuhan berkati untuk semua Family Blessing ini. Saya akan berdoa, kita akan menutup ibadah ini. Dan jangan lupa untuk buat laporannya, tetap saya menunggunya di sinode. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya semua Family Blessing dari Sulawesi Utara sampai Sulawesi Selatan, bahkan Maluku Utara, Tobelo, dan juga Papua, Gloria, ya Ibu Andi Siti Mariam, semua gembala sida, gembala lokalnya Tuhan diberkati mereka, semua sehat. Kami percaya Tuhan pelayanan untuk Family Blessing Sulawesi Maluku Papua ini diberkati. Kami berdoa untuk semua anggota mereka Tuhan yang sakit mungkin Tuhan Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Oh, karena kami percaya kekuatan kesehatan itu hanya dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang bekerja, berusaha, apapun yang mereka lakukan, Tuhan menyertai dan dibuat berhasil. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga mereka, Tuhan, di dalam keluarga bahagia, diberkati sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Bahkan yang berulang tahun pada bulan September ini Tuhan, Engkau juga memberkati. Dan terakhir kami berdoa untuk host kami, Bu Lili Robing yang sudah menjadi berkat, Yoga yang sudah operator dari ini, kami juga berdoa mereka diberkati. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Bapak Yahweh. Yahweh akan memberkati engkau. Yahweh akan memelihara engkau. Yahweh akan membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh akan memancarkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Kami kembalikan ke host. Terima kasih, Pastor Ensalam bilang. Dengan demikian berakhir sudah ibadah Family Blessing Regional Sulawesi Maluku Papua. Sampai jumpa bulan depan di ibadah yang sama. Yesus Hamasiah. Bless you. Admut semua. Itu shalom, ibu-ibu, bapak-bapak, semua Family Blessing. Shalom, Pastor. Puji Tuhan. Geraha dua hebat.